Tidak semua bisnis itu harus diterapkan dengan digital atau dengan metode-metode tertentu. Karena bisa jadi bisnis-bisnis yang sifatnya konvensional itu pun bisa jalan. Tanpa itu awal mulanya itu dibuat, jadi brandingnya itu tempat untuk persinggahan sementara orang dari kantor ke rumah. Jangan cari agenda di tanggal 30 Februari karena Februari tidak ada tanggal 30. Tugas Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf Al-Farabi dan teman saya Muhammad Fadil Ramadan di Tugas Podcast. Jadi Tugas Podcast ini adalah salah satu podcast yang bertemakan UMKM gitu ya. Dan Tugas Podcast ini adalah sebenarnya namanya tuh kalau diambil dari bahasa Inggris yang artinya tugas tuh kayak dua bintang tamu, tapi di sini kebalik, bintang tamunya bukan yang dua tapi hostnya yang dua. Dan tugas podcast ini bisa jadi anagram dari tugas podcast lah, karena podcast ini juga salah satu tugas praktikum akhir di SMA Muhammadiyah Depok untuk kelas 12. Dan pada kali ini saya sudah bersama narasumber, yaitu Bapak Tri Wahyu Wibowo Wicaksono ya Pak. Beliau ini adalah owner dari Hamzah Farm. Boleh dijelaskan Pak, Hamzah Farm itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Rekan siswa SMA Muhammadiyah 4 Depok ya. Luar biasa nih. Saya baru kali ini diundang SMA dengan suasana yang luar biasa. Acaranya acara kekinian, broadcast yang biasanya seminar dan sebagainya, tapi ini semoga saja bisa menambah wawasan buat siswa-siswa yang ada di SMA Muhammadiyah Depok dan di luar ya, terkait dengan UMKM. Oke, perkenalkan, nama saya Tri Wahyu, saya owner Hamzah Farm. Aktivitasnya, pertanyaannya Hamzah Farm itu apa ya? Jadi Hamzah Farm itu platform atau usaha digitalisasi jasa, proses jasa menjual sayur, daging, ikan ke konsumen dengan cara online seperti itu. Kalau kita lihat yang besar itu ada sayur box, kemudian kari dan sebagainya. Tapi Hamzah Farm ini hanya lokal ya, lokal hanya ada di Depok. Seperti itu. Jadi Hamzah Farm itu seperti sayur online yang ada di Depok lokal. Jadi proses penjualannya online. Jadi pengantaran hari ini adalah pemesanan kemarin, atau kalau kita hari ini pesan, pengantarannya besok. Jadi kita tidak menyediakan barang-barang fisik asli, tapi by pesanan seperti itu. Oke. Terus pemesanan itu kayak langsung ada apa dipesan dulu atau langsung bapak cari gitu? Jadi kita punya namanya press list ya. Kita ada item-item barang yang kita jual. Kita sudah susun berdasarkan press listnya. Nanti kita tawarkan ke konsumen. Kalau sayur box dan sebagainya itu kan ada aplikasinya ya. Terus ada foto, penampilan foto, kemudian harganya di situ. Kita hanya hanya press list saja. Jadi bentuknya seperti PDF. Ya, mereka milih itemnya apa, di list, dikirim ke kami siapkan dan kita antar seperti itu. Jadi misalnya ada ayam, kemudian ayam itu ada bagiannya, ada paha, ada sayap, ikan itu ada ikan laut, ikan air tawar, kemudian sayur itu banyak sekali, ada sayur misalnya ada wortel, ada kentang ya. Jadi konsumen memilih kebutuhannya, baru kita siapkan, kita antar bagi kita seperti itu. Itu proses bisnisnya seperti itu. Dan untuk pemesanannya itu lewat apa Pak? Atau lewat aplikasi atau? Kita belum ada aplikasi, kita baru IG, Instagram, dan web seperti itu. Jadi nanti ketika orang melihat IG
kemudian dia hubungin ke WhatsApp kami, WhatsApp bisnis kami, maka di situ konsumen akan menanyakan, kemudian kita respon, kita tanyakan pemesanannya apa, perlu kita siapkan pemesanan yang dipesan oleh konsumen. Seperti itu service. Kalau boleh tahu Hamzah Farm ini udah berdiri dari kapan, Pak? Hamzah Farm ini lahir karena kebutuhan. Karena bisnis itu kadang-kala ada bisnis yang memang direncanakan, ada bisnis yang karena kebutuhan. Hamzah Farm ini lahir atas kebutuhan saat pandemi. Jadi saat pandemi orang-orang kesulitan dalam menjangkau kebutuhan dapur, sayur dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi tahun 2000-an ya, 2020 ya, sekitar itu Hamzah Farm lahir. Waktu itu kita hanya sayur saja. Kita bekerjasama saat itu dengan perusahaan besar, kita juga di sayuran. Kemudian kita coba tawarin ke rekan-rekan dulu, rekan-rekan teman-teman, ini ada sayuran, siapa yang mau pesan. Sistemnya sama, jadi waktu itu pesan sore, antarnya besok pagi. Karena kita perlu ngelis apa kebutuhan-kebutuhan yang konsumen butuhkan. Jadi saat itu adalah bisnis sesuai dengan kebutuhan ya, jadi lahirnya seperti itu. Kemudian berkembang, ternyata tidak hanya sayuran saja yang dicari, ada ikan, kita cari mitra ikan, ada yang mencari daging, kita cari mitra daging. Sehingga lengkap saat ini Hamzah Farm, semua item ada di Hamzah Farm, tidak hanya sayuran, ada daging, sapi, ada ikan, kemudian ada ayam, dan kita konsepnya adalah fresh, tidak beku ya. Artinya apa? Jadi pemesanan kenapa harus H-1? Karena kita harus menyiapkan dulu. Kalau beku itu kan ada stok ya, kita nggak stok. Artinya ketika dia pesan ayam, maka pagi-pagi kita potong ayam. Ketika dia pesan daging, maka daging itu potongan dari malam gitu ya. Karena proses pemotongan daging itu kan perlu banyak waktu. Jadi kita membedakan dengan yang lain, kita adalah penyedia sayur dan daging yang fresh. Konsep seperti itu. Jadi kayak benar-benar baru dipesan di saat itu juga baru disiapkan gitu. Ya, jadi pemesanan memang H-1 ya, karena kita perlu nulis, oh dia butuh ikan, tapi kita harus menyiapkan ikannya. Tidak ready ikan langsung diantar enggak. Jadi lebih ke pemesanannya H-1. Dan apa yang membuat Hamzah Farm ini yang awalnya cuma menyediakan sayuran saja dan kemudian membuka lagi seperti yang tadi Bapak bilang, ikan, daging? Karena kebutuhan, gitu. Ketika saya melempar list sayuran, ada pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Ada ikan enggak? Ada ayam tidak? Ternyata memang kebutuhan makanan masyarakat Indonesia kan bervariatif ya, bosen-bosenan lah gitu ya. Sekarang makan ikan, besok pengen ayam. Sekarang makan ayam, besok pengennya daging. Sehingga mau tidak mau kita harus menjadi perusahaan yang menyediakan banyak kebutuhan dari konsumen. Jadi kita bertahap, tadinya memang cuma sayuran, kemudian ke ikan, ke ayam, dan kita memang banyak item yang kita sediakan. Seperti itu. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya aja ya Pak. Siap. Menurut Bapak, apa pengaruh perkembangan teknologi terhadap pelaku UMKM di negara kita? Teknologi itu sebenarnya adalah sebuah kemajuan dalam peradaban manusia. Yang tadinya kita, misalnya transportasi saja ya, dulu sepeda kan teknologinya hanya teknologi sederhana seperti itu ya. Kemudian berkembang menjadi sepeda motor, berkembang lagi menjadi mobil, berkembang lagi menjadi pesawat dan sebagainya. Jadi peradaban itu berbanding lurus dengan teknologi, dan itu tidak hanya pada hal-hal yang sifatnya kebutuhan di orang itu sendiri atau masyarakat. Jadi UMKM pun mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti teknologi seperti itu. Karena kita sudah masuk ke era digital seperti itu. Contoh saja ketika kasus pandemi ya, mau tidak mau
yang tadinya UMKM bukanya itu di lapak, kemudian di pinggir jalan, karena ada pandemi, ya, karena ada pandemi, orang tidak bisa hadir untuk membeli secara langsung, maka tidak butuh akhirnya adanya digital dengan pemesanan yang paling sederhana lewat WhatsApp. Saya memesan ini untuk diantar ke alamat ini, atau mungkin lebih lebih tinggi lagi dengan menggunakan aplikasi atau platform yang lain, misalnya lewat Gojek, lewat Grab, atau penjualan yang sekarang banyak sekali lewat Shopee dan sebagainya, platform yang lain. Itu mau tidak mau, akhirnya teknologi itu sebenarnya adalah membantu UMKM itu untuk pertama agar jangkauan pemasaran itu lebih lebar, lebih luas. Yang tadinya menjualnya hanya konsumen di sekitar satu RT, karena ada digitalisasi, adanya teknologi, dia bisa menjual jangkauannya lebih luas lagi. Satu kota Depok misalnya, dia dapat menjualnya lebih besar. Yang kedua, membantu untuk proses produksi sebenarnya teknologi itu. Misalnya kita masaknya tadinya pakai tungku biasa, dengan adanya gas atau teknologi yang lainnya lebih cepat masaknya, seperti produksi UMKM-nya lebih cepat. Yang tadinya butuh dengan mengkocok misalnya untuk membuat roti, dengan ada teknologi lebih cepat, gitu ya. Itu membantu untuk produksi. Yang ketiga, dengan adanya teknologi, UMKM itu bisa memasarkan lebih luas, ya. Jadi jangkauan konsumen tadi lebih luas, sekarang kita memasarkannya lebih banyak alternatif. Jadi tidak hanya di lapak saja, orang datang menunggu orang datang, tapi kita bisa lewat platform medsos, TikTok, YouTube, atau bisa lewat platform-platform yang lainnya kayak Shopee, kemudian Tokopedia dan sebagainya. Itu teknologi sebenarnya membantu sekali UMKM untuk lebih berkembang. Seperti itu. Nah, tinggal bagaimana UMKM melihat kesiapan ini, gitu. Melihat adanya tawaran yang bagus ini, gitu ya. Artinya mau tidak untuk menggunakan penunjang untuk perkembangan di bisnis seperti itu. Dan salah satu bukti nyata bahwa teknologi penting dalam UMKM itu adalah menurut saya di Hamzah Farm sendiri, Pak. Dan Ya, betul. Yang tadinya orang-orang mungkin belanja sayur harus ke pasar, harus mencari tukang sayur terdekat, dan dengan Hamzah Farm mereka bisa dengan di rumah saja dan apa yang mereka butuhkan bisa diantarkan ke rumah. Iya. Ya, memang Hamzah Farm itu awalnya memang tadinya lewat WhatsApp, ya. Hanya menawarkan lewat WhatsApp. WhatsApp itu jangkauannya kan ketika kita hanya mempunyai nomor WhatsApp hanya 100, ya 100 saja, gitu kan. Gitu ya. Tidak lebih dari itu. Saya coba untuk beralih dari WhatsApp atau menambahkan metode teknologi lagi ke medsos yang lainnya, misalnya lewat IG. Nah, IG ini sangat menarik tuh ya ketika saya menggunakan IG. Karena kita posting, itu kan banyak yang mencari ya. Ketika kita search di IG saja, misalnya sayur di Depok, itu sudah muncul kan kita. Oh, ada Hamzah Farm di situ. Maka orang akan menanyakan tentang produk-produk yang ada di Hamzah Farm. Di IG itu pun ada yang namanya IG yang berbayar dengan tidak berbayar, atau namanya kita IG Ads ya. Nah, saya pernah tidak menggunakan IG saja, tidak menggunakan IG Ads saja, itu 1-2 orderan setiap hari ada waktu pandemi ya. Nah, kemudian ketika menggunakan IG Ads, kita paksa nggak berbayar ya. Nah, ketika orang tidak sengaja melihat iklan kita, mau tidak mau, oh ternyata di Depok ada yang jualan sayuran ya, ada yang jualan daging ya, maka mau tidak mau akan membeli seperti itu. Wah, bisa diantar dan harganya juga terjangkau seperti itu. Dan fresh juga seperti itu. Orang kan lebih ke situnya. Jadi seperti itu. Memang sangat membantu sekali digitalisasi di UMKM, terutama di usaha saya seperti itu. Jadi mau gimana pun juga UMKM itu harus ikutin arus digital gitu ya. Soalnya mau dilihat dari mana juga digital tuh ngebantu. Ya, mau tidak mau. Tapi kita jangan terjebak dengan fenomena pokoknya dia itu kalau IG-nya dia lewat IG bisnisnya bagus loh gitu. Tidak semua bisnis itu harus diterapkan dengan digital atau dengan metode-metode tertentu. Karena bisa jadi bisnis-bisnis yang sifatnya konvensional itu pun bisa jalan. Jadi kita jangan terjebak dengan digitalisasi yang sifatnya harus sama dengan yang lain. Misalnya contoh,
orang kadang-kala suka beli kopi itu dengan tempatnya, ya kan? Jadi teman-teman kalau ngopi itu suka di rumah atau suka di tempat sesuatu? Di satu kan. Dan bisnis itu tidak harus digitalisasikan. Kita melihat kebutuhan segmentasi pasar. Oh ternyata orang ngopi itu sukanya adalah di tempat. Maka kita buat konsep bisnis yang bagaimana orang itu mau hadir ngopi di situ. Nah ada juga yang sifatnya misalnya sayur. Tidak semua orang beli sayuran itu sukanya lewat digital. Ada yang mau beli langsung di pasar karena suka memilih cabenya yang merah semua atau suka yang ikannya yang segar-segar dan gimana. Jadi tidak semua bisnis itu harus digitalisasikan. Lihat kebutuhan segmentasi pasar. Tapi tidak juga digital itu hanya patokannya pada proses pemasaran ya. Tapi juga bisa membantu di produksi. Kayak misalnya ngopi itu memang harus di lokasi. Tapi ada bagian-bagian teknologi lain misalnya yang bisa untuk menarik orang untuk hadir di lokasi kopi, misalnya pakai Google Map. Di situ di Google Map itu dibikin menarik. Atau misalnya kita bikin konten tampilkan di IG, di YouTube. Wah ada kopi yang bagus di sini. Itu buat pemasaran juga biar orang hadir di sini, diviralkan. Jadi memang secara kebutuhan dan bisnis itu memang tidak lepas dari namanya digital saat ini, karena sangat membantu sekali. Ketika ada yang satu viral naik gas langsung tuh laku. Pernah ada yang viral itu makanan dari Bandung seperti itu, viral sampai ngantri banyak sekali. Oh iya itu. Ya, ada ya. Nah, gitu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya salah satu cara untuk usaha kita bisa dikenal banyak orang ya dengan digitalisasi. Karena saya yakin satu kelas tidak ada yang tidak punya HP. Semua punya HP kan? Dan tidak ada yang tidak punya IG semua. Atau tidak ada yang tidak pernah menonton YouTube, pasti nonton YouTube semua. Dan orang sekarang atau perusahaan sekarang itu yang dicari adalah bagaimana produk itu bisa sampai pada konsumen dengan apapun caranya. Yang paling cepat adalah dengan digitalisasi. Kalau kita menyebar flyer, kita menyetak flyer 100 flyer, kita membutuhkan satu hari untuk satu flyer ini atau 100 flyer ini sampai ke konsumen. Tapi kalau dengan digital, kita hanya 1 jam atau mungkin 2 menit, 5 menit saja konten itu bisa nyampe ke konsumen dengan ditampilkan di YouTube, dengan ditampilkan di seperti itu kondisi saat ini untuk dunia bisnis. Ngomong-ngomong nih, meja sepi ya. Dan sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita ada sedikit jembalan nih Pak yang akan dibawakan oleh Tono. Silakan Tono masuk. Tono. Nah, Gila. Oke, namanya Tono Pak. Oke, Boleh. Ketinggalan nanti. Terima kasih Tono. Yang mana Tono? Siap. Silakan Pak. Ini produk UMKM ya. Iya. Teman-teman belinya di mana nih? Apa? Lewat apa? Beli langsung atau Beli langsung Pak. Beli beli langsung? Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja sih kendala yang umumnya dialami para pelaku UMKM dengan usaha digitalisasi mereka? Oke. Saya itu hampir 2 tahun ini bersinggungan dengan UMKM di Wirausaha Baru, di pendamping Wirausaha Baru di Kota Depok. Jadi Kota Depok itu punya program mencetak 5.000 wirausaha baru, kemudian 1.000 pengusaha pengusaha. Dan ini sudah tahun ketiga, saya 2 tahun berkecimpung untuk pendampingan di UMKM di Kota Depok. Ada hal yang menarik. Ketika wirausaha baru itu kita buat atau pemerintah Kota Depok itu buat untuk membantu UMKM, terutama untuk mengenal digitalisasi. Jadi kalau kita bicara masalah
UMKM itu sendiri. Jadi UMKM itu sendiri kebanyakan adalah ibu-ibu gitu, emak-emak yang ketika kita dipaksa untuk beralih dari konvensional ke digitalisasi itu agak berat. Karena memang kebiasaannya ya, belum terbiasa untuk hal-hal yang sifatnya digital. Baru mengenal WhatsApp, ya, misalnya. Kita paksa untuk ke IG, apalagi ke IG Ads, kita paksa untuk ke TikTok, apalagi TikTok yang lainnya, itu agak berat, ketika ada pendampingan seperti itu. Dan ketika kita pendampingan, kita sudah kasih pelatihan, kita kasih pendampingan, rata-rata memang hanya beberapa persen yang menggunakan teknologi itu. Sedikit yang mengaplikasikan, lebih banyak UMKM itu yang yang atau yang ibu-ibu itu terjebak dengan rutinitas produksi. Jadi waktu habis untuk produksi gitu. Padahal kan teknologi itu dipakai untuk pemasaran, pengenalan produk, branding dan sebagainya seperti itu. Jadi agak berat ketika memang kita kembali lagi ke kebutuhan pelaku UMKM itu sendiri. Mungkin kalau pelaku UMKM yang pantaran kita itu ya masih milenial atau Gen Z itu mungkin masuk gitu, mudah gitu ya untuk mengaplikasikan teknologi itu. Tapi kalau untuk yang emak-emak ini agak berat, mereka lebih terjebak atau tersibukkan oleh produksi, lebih banyak saya produksi, jualnya tetap lagi nanti di warung, tetap lagi nanti dijual konvensional gitu ya. Jadi terlanjur nyaman gitu ya. Ya, lebih ke berat ya. Saya lebih baik memasak sekian banyak daripada saya harus menjual lewat TikTok misalnya atau lewat IG, bikin postingan gitu. Karena kan belum terbiasa. Gitu. Meskipun ada yang sudah pelan-pelan beralih, gitu. Yang tadinya nggak biasa TikTokan, yang tadinya nggak biasa bikin konten lewat IG. Sudah biasa bikin konten itu. Jadi kondisi di UMKM terutama di Depok ya, karena saya persinggungannya di Depok seperti itu, tapi tidak mungkin juga banyak sudah beralih ke teknologi digital untuk proses pemasaran terutama seperti itu. Berarti teman disadari sebenarnya cara mengelola waktu produksi dengan waktu mengiklankan produk tuh harus penting juga ya, Penting. Ya kita kembali lagi ya, pelaku UMKM itu siapa? Ya. Kalau pelaku UMKM terutama ibu-ibu, emak-emak itu habis waktunya buat produksi, ngurus anak, jemput anak sekolah, nggak sempat bikin konten, habis di situ waktunya. Mau nggak mau, ya jualannya kembali lagi, jualan lewat posting IG saja yang lebih praktis, posting WA gitu kan lebih praktis, foto, saya jual ini loh, gitu kan sama pesan. Akhirnya yang terjadi adalah konsumen nggak nambah-nambah, ya itu saja. Nah, jadi nggak nambah lebar, lebih banyak. Ya mungkin itu kondisinya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kita membahas yang kemarin sempat ramai juga ya, Mas. Apakah itu seperti pelarangan adanya TikTok Shop berpengaruh terhadap UMKM? Iya, saya kembali lagi ya. Ada bagian-bagian bisnis yang sangat berpengaruh, ada bagian-bagian sektor bisnis yang tidak berpengaruh. Kalau saya melihat ya, kalau kacamata seperti bisnis-bisnis pakaian seperti itu sangat berpengaruh. Kita lihat di Tanah Abang saja, banyak toko-toko yang tutup seperti itu. Saya kemarin habis ke SMK juga sama, banyak yang tutup. Jadi karena kan kalau bicara toko besar ya, terutama toko besar yang lebih ke distributor, itu konsumennya sudah jelas, langganannya sudah jelas, orang itu akan beli banyak karena di situ murah. Maka daripada menghemat, daripada kita membuang waktu ya dia lihat lewat online, oh di TikTok Shop ada yang jual pakaian sekian ribu murah, ya saya langsung order saja, menghemat waktu, menghemat tenaga, nggak harus besok-besokan ke Tanah Abang misalnya, langsung beli order dikirim. Itu sangat membantu sekali. Tapi ada segmen konsumen yang memang beli itu memang buat hiburan gitu ya. Misalnya jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar, dia beli 1-2,
ya mau nggak mau tidak akan berpengaruh sama TikTok. Mereka akan beli aja ke pasar gitu, karena lebih menikmati ya perjalanan untuk beli langsung ke lokasi. Dan berbeda juga perasaan ketika kita membeli barang di tokonya langsung dengan tidak kan. Ya, karena memang konsumen itu beragam ya. Ada yang suka memang jalan langsung, lebih yakin ketika memilih lihat produknya seperti ini. Ada yang memang ada yang saya memang speknya ini sesuai, langsung order, nggak harus datang ke sana. Ada seperti itu. Sesuai mood pelanggannya gitu. Betul. Jadi kalau bicara TikTok Shop ini memang ada sebagian yang berdampak, ada yang tidak berdampak. Jadi nggak begitu ini banget kalau menurut saya berpengaruh sekali gitu ya. Karena yang namanya kayak misalnya saya di bagian sektor makanan sayuran itu ya nggak berpengaruh karena ada bagian orang yang memang suka beli sayuran datang langsung beli gitu pasar. Ada yang memang sudah tahu wortel yang kayak gitu, wortel bentuknya gitu kan nggak berubah, ya order aja wortel gitu kan, nggak berpengaruh. Ada yang ayam memang seperti itu, ada ayam negeri, ada ayam kampung seperti itu, jadi nggak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah produk-produk yang sifatnya itu perkembangannya cepat, seperti pakaian, ya, kemudian aksesoris dan sebagainya, itu sangat berpengaruh sih kalau menurut saya. Jadi alasan Bapak memilih UMKM di saya itu juga biar nggak terlalu berpengaruh di kita gitu. Apa UMKM milihnya kayak jualan sayur? ya kembali lagi tadi, sayur itu adalah saya memilih itu karena ada peluang saat itu pandemi. Bukan bisnis itu ada dua ya. Kalau teman-teman ingin membangun bisnis yang itu lahir karena kebutuhan di pasar, ada bisnis yang itu kita rencanakan, ya kan? Saya itu bisnis sayuran itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan, karena memang lihat pasar, kebutuhan pasar itu orang butuh sayuran saat itu kan seperti itu, kan karena direncanakan. Nah kalau direncanakan itu beda lagi, kita harus menganalisis konsumen. Misalnya di Depok itu konsumennya sukanya adalah kopi daripada es teh misalnya, kita set nih misalnya. Kemudian kopinya kopi yang harus es, bukan kopi yang panas misalnya. Itu seperti itu di set. Kemudian kita membuka usaha kopi. Nah, jadi ada bisnis yang sifatnya direncanakan, ada yang lihat karena kebutuhan pasar. Dan ada yang sifatnya bisnis yang musiman. Misalnya jualan kambing kurban, itu musiman, direncanakan, sudah pasti nih orang pasti mau beli kambing nih untuk kurban, ya kita paling menyiapkan produsennya mana, dari kambingnya, cara jualnya gimana, lewat online atau lewat brosur, atau kita buka lapak di satu tempat kambingnya, dan kita cari pasarnya. Itu kan bisnis seperti itu. Inti dari bisnis adalah kita menjual, misalnya menjual makanan ini yang tadinya 2.000, kita jual lagi menjadi 3.000. Jadi memindahkan barang saja bisnis itu dari tangan si A ke tangan si B, dengan benefitnya kita dapat keuntungan. Seperti itu sih bisnis. Jadi lihat kebutuhan. Misalnya kebutuhan di sekolah ini di awal, misalnya awal pendaftaran siswa baru misalnya, orang masih butuh seragam kan. Nah kita itu peluang, ternyata ada peluang. Atau ada yang direncanakan, kita riset dulu, ternyata anak-anak SMA Muhammadiyah 4 itu sukanya adalah keripik singkong. Nah sudah diriset tuh, nah, maka kita buka bisnis keripik jajanan itu baru direncanakan. Seperti itu sih. Jadi sebelum membuka usaha, penting juga untuk mengetahui apa yang sedang orang-orang inginkan, ya kan Pak? Iya, gitu. Jadi kita lihat kebutuhan, lihat pasar, dan gampang itu bisa ditemukan juga. Kita lihat Google Trend. Nah, teman-teman bisa lihat di Google Trend itu sendiri tren yang terjadi saat ini itu di Depok itu apa. Cek misalnya, trennya adalah sepatu. Jadi kita coba cari produsen sepatu yang bagus, yang murah, kita tawarkan ke pasar. Atau tren saat ini misalnya mendekati Ramadan itu adalah kurma misalnya, kan tren juga kan. Ternyata kebutuhan saat ini untuk menjelang Ramadan adalah kurma. Teman-teman cari tuh produsen kurma yang
yang murah, yang bagus, kita tawarkan. Bisa seperti itu sih. Gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara UMKM bersaing dengan usaha besar modern di era digital seperti ini, dan terutama kan banyak sekarang pabrik figur yang membuka usaha gitu, dan dengan apa ya, keuntungan mereka karena sudah dikenal banyak orang, jadi mereka lebih mudah dalam mendapatkan konsumen. Dan bagaimana cara UMKM untuk bisa bersaing? Ya, UMKM itu kan ada yang mikro, ini apa ya, jenjangnya ya, mikro, kecil, menengah, dan besar. Kalau mikro itu ketika omsetnya tidak lebih dari 300 juta per tahun, masuk ke menengah. Dan permasalahan yang terjadi, saya menanyakan, ini temuan saya ketika saya pendampingan, itu adalah di modal. Jadi UMKM di mikro ini permasalahannya adalah di modal, yang kedua adalah di akses pasar, gitu ya. Kemudian di produksinya. Jadi kalau kita bicara untuk bersaing dengan yang menengah kemudian yang besar itu, UMKM harus yang pertama kali sebenarnya adalah di perizinan. Jadi INIB itu harus ada dulu. Mudah sekarang orang kita membuat berusaha itu dengan online OSS gitu ya, bisa membuat izin. Yang tadinya yang punya produk makanan itu harus dihalalkan. Jadi produk halal itu sebenarnya mudah juga, ada yang gratis juga. Yang produk-produk yang tidak berkaitan dengan daging-daging potong seperti itu bisa gratis sekarang. Ya, nanti bisa aja cek teman-teman kalau punya produk makanan mau dihalalkan, banyak yang menawarkan pembuatan sertifikat halal, ya perizinan seperti itu. Kemudian di perizinan kita bersaing, bahkan itu harus menyiapkan branding seperti itu. Jadi apa yang kita bayangkan dengan perusahaan McD itu pasti kan huruf M-nya lokasinya dari pojok, gitu ya. Itu branding. Apa yang ketika kita mendengar Starbucks itu awal mulanya itu dibuat, jadi brandingnya itu tempat untuk persinggahan sementara orang dari kantor ke rumah, gitu. Awal mulanya Starbucks seperti itu. Oh, ada tempat nongkrong enak nih pulang dari kantor untuk mengeluarkan kejenuhan ketika dari kantor. Jadi UMKM ketika ingin naik kelas, ingin bersaing, kecuali tadi sudah ada perizinan, maka kuatkan di brandingnya. Ketika branding sudah kuat, orang sudah banyak mengenal, produknya kuat, maka untuk proses permodalan itu sebenarnya mudah. Banyak investor yang bisa memberikan investasinya ke UMKM yang sudah bagus, sudah naik kelas. Atau mungkin pembiayaan pemerintah kayak KUR itu, ketika usaha itu sudah berjalan 1-2 tahun, pembukuannya bagus, keuangannya bagus, itu pasti akan memberikan permodalan. Dan laporan keuangan, ini PR juga ya. Jadi ketika saya pendampingan ke UMKM itu, laporan keuangan atau pencatatan keuangan itu kadang-kadang kurang. Bagaimana kita akan diberikan investasi oleh investor, bagaimana bank akan memberikan pinjaman permodalannya ketika keuangan atau laporan keuangannya tidak bagus. Ini, jadi kalau kita mau naik kelas, UMKM harus besar, ya hal-hal itu yang perlu disiapkan. Perizinan, keuangan, laporan keuangannya, catatan keuangannya, brandingnya, dan produknya harus kuat. Itu sih. Itu didukung dengan teknologi-teknologi. Banyak kok, kayak laporan keuangan sudah ada aplikasi pelaporan keuangan, ada banyak ya aplikasi untuk pencatatan keuangan. Ya, branding, ahli branding sudah banyak seperti itu ya.
kita desain juga banyak juga yang bisa menawarkan desain ini yang bagus. Perizinan sudah mudah, pemerintah sudah menggratiskan perizinan perusahaan. Kemudian produk, nah produk kita juga bisa bersaing dengan banyak hal seperti itu. Gitu sih. Oke, teman-teman, dari tadi kita sudah mendengarkan tentang UMKM dan Hamzah Farm, tapi kita belum tahu nih Instagramnya namanya apa. Bisa dilihat di sini. Nama Instagramnya Sayur Buah Daging Depok, Hamzah Farm Sayur Buah Daging Depok, sayur online, dan ya gitulah. Dan untuk teman-teman yang ingin memesan sayur, buah, ikan, daging secara online tanpa harus pergi ke tempatnya langsung, teman-teman bisa langsung DM aja ya Pak ya di Instagram atau bisa Ya, nomor WhatsApp. Bukan cuman sayur, bukan cuman umbi-umbian, di sini juga ada ikan, ada daging, ada ayam ya Pak? Ya, ada kotak sebenarnya. Banyak. Jadi kalau kalian kakinya lagi sakit apa motornya rusak lah gitu kalau mas jalan ya, bisa yang di sekitar Depok hubungi dan DM Hamzah Farm. Dan ini kan tepatnya di Rangkapan Jayabaru ya Pak. Ya. Kalau gue tahu paling jauh mungkin di daerah Depok kemana Pak? Kita di luar Depok juga ada Oh, sayur Jakarta, kemudian Tangsel gitu. Ya selama terjangkau oleh motor, terjangkau oleh kendaraan kita angkat gitu. Dan kita melihat kemampuan sayuran daging ini tetap fresh seperti itu. Jadi lihat contohnya. Dan untuk sebelum menutup di segmen terakhir kita ini ada something recommendation. Something recommendation ini adalah kita merekomendasikan entah itu hal yang kita suka, entah itu makanan, lagu, film, dan seperti itu Pak. Atau misalkan Bapak sendiri boleh dimulai dari Fadil dulu. Apa tuh? Jadi kita ini merekomendasikan ke penonton-penonton mungkin itu lagu yang harus didengerin, film yang harus ditonton, atau makanan yang harus dicoba. Ada nggak? Kalau saya sih dari makanan yang harus coba ya. Kalian tuh harus suka sayur, daging, ayam, ikan itu bermanfaat buat kalian. Jadi ya ini jawabannya yang tepat untuk kalian. Oke, kalau untuk saya ingin merekomendasikan apa ya, makanan mungkin ya. Makanan itu adalah sayur kangkung. Saya lagi suka banget makan sayur dan terutama sayur kangkung. Mungkin kata orang-orang ngantuk, tapi sih saya enggak ya. Dan salah satu cara untuk mendapatkan sayur kangkung adalah dengan bisa memesan di Hamzah Farm. Pasti ada kan Pak ya? Pasti ada. Kalau dari Hamzah sendiri? Oke, yang pertama buat pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ada di Depok di tahun 2024 ini ada masih ada program pemerintah Kota Depok yaitu Wirausaha Baru. Jadi silakan yang belum ikut Wirausaha Baru, kayaknya di SMA Muhammadiyah ada 10 orang kemarin ikut ya. Nah, bisa tanya ke teman-teman yang sudah mengikuti Wirausaha Baru itu benefitnya apa, yang didapat apa. Itu sangat luar biasa sekali buat pelaku UMKM. Jadi bagi yang belum ikut Wirausaha Baru di tahun 2024 ini silahkan ikut. Nanti bisa daftar melalui online. Cek saja di IG-nya di di TKUM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Nanti ada informasi tentang pendaftaran Wirausaha Baru. Silakan didaftar yang belum ikut. Dan teman-teman ini, teman-teman SMA Muhammadiyah 4 yang belum ikut, habis ini kan lulus ya, sudah punya KTP Kota Depok, ikut deh, saran saya, ikut Wirausaha Baru yang belum ikut. Nanti dapat pelatihan, mudah-mudahan dapat permodalan, kemudian bisa dapat pendampingan UMKM. Jadi sambil kuliah sambil usaha, kan luar biasa ya, sambil usaha. Jadi jangan hanya kita memikirkan sambil kuliah sambil kerja, tapi bagaimana kita sambil kuliah sambil buka usaha. Karena ketika kita buka usaha, nanti kita sudah membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Itu pesan saya. Kalau untuk produk tadi sudah dipromoin, makasih. Yang tidak suka
suka sayuran silakan beli sayuran, yang tidak suka daging silakan beli daging, yang tidak suka ayam silakan beli ayam ya. Bahkan sudah dipromokan produknya. Kalau rekomendasi buat bulan ini, bulan Februari, jangan cari agenda di tanggal 30 Februari karena Februari tidak ada tanggal 30. Jadi jangan bikin event di tanggal 30 Februari. Saran saya seperti itu. Terima kasih. Saran yang mengaku mata banyak orang. Oke, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Dari perbincangan kali ini kita bisa mengambil banyak pelajaran bagaimana caranya kita bisa mendigitalisasi usaha kita melalui internet, bagaimana caranya kita berjuang dalam digitalisasi untuk usaha kita. Terima kasih Pak Triwahyu atas waktunya, atas ilmu yang disampaikan. Saya Muhammad Yusuf Al-Farabi. Saya Muhammad Fahri Ramadan. Mohon maaf undur diri apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. She ain't a bartender, but she sold more drinks than she knows.